semuanya, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian gimana caranya aku menghilangkan jerawat-jerawat pada wajahku. Karena kalau kalian yang kenal sama aku, kalian pasti tahu aku pernah ngalamin jerawat yang lumayan parah. Tapi sekarang aku udah gak jerawatan, makanya aku pengen ngasih tahu ke kalian, pengen sharing ke kalian gimana caranya aku menghilangkan jerawat-jerawat pada wajahku. Jadi aku berharap video ini bisa menjadi informasi dan bisa bermanfaat buat kalian yang lagi struggling menghilangkan jerawat-jerawat pada wajah kalian. Pokoknya kalian harus tetap semangat, dan kalau kalian penasaran, keep on watching. Tapi kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua biar aku makin semangat bikin video-video selanjutnya. Dan ya udah, kita langsung aja ceritanya. Oke, ini tuh dimulai dari tahun 2015 sampai 2019. Sekarang itu tahun 2020, berarti aku tuh baru resmi nggak jerawatan setahun. Nah, itu dimulai, aku mau flashback dulu sih sebenarnya dari gimana kondisi wajahku sebelum jerawatan. Kondisi wajahku tuh sebenarnya normal, nggak ada kecenderungan berminyak, nggak ada kecenderungan kering. Pokoknya mukaku tuh normal, nggak ada aneh-aneh deh, pori-poriku juga kecil. Pokoknya jauh dari permasalahan kulit. Nah, di situ emang aku akuin sih, aku juga cuma pakai cuma pakai bedak bayi yang tabur sama lip eyes kalau kemana-mana. Aku udah ngerasa cakep banget di situ. Jadi ya emang pasti nggak akan ada permasalahan wajah serius kan. Nah, akhirnya di tahun 2009 aku masuk ke modeling school di Bandung. Dan aku tuh di sana diajarin gimana caranya makeup. Jadi dari sana aku ngerti gimana makeup. Aku mulai mengenal makeup dan emang agak lebay di situ. Dari teenagers memasuki ranah dewasa kan jadinya kayak lebay kan, kemana-mana kayak pengen makeup. Pokoknya kayak gimana ya? Pokoknya apa-apa tuh seneng banget mempraktekkan apa yang aku pelajari tentang makeup. Nah, di situ juga aku bersihin muka nggak terlalu bersih ya, kayak ya udah yang penting pakai sabun. Aku udah ngerasa itu udah bersih, dan aku masih ingat aku pakai sabun Pond's. Nah, dari dunia modeling itu aku disalurkan ke event-event yang ada di Bandung. Jadi kayak pemotretan, terus kayak bridal, sama ada beberapa event-event lain, dan itu makeupnya bener-bener dempul banget, tebel banget. Tapi karena aku masih ngerasa agak sombong, mukaku nggak kenapa-napa, aku membersihkan mukaku tuh dengan gimana ya? Dengan asal-asalan. Jadi aku nggak membersihkan mukaku tuh dengan baik. Karena kalau aku habis pulang event, itu kan kadang udah malam. Besok tuh aku kuliah jam 7. Jadi aku pengen nyari cara yang cepat buat cuci muka dan aku bisa cepet-cepet tidur. Jadi besok aku bisa kuliah. Nah, makanya di situ kayaknya emang kulit mati, terus makeup yang masih nempel tuh campur aduk lah di mukaku kan. Di situ mukaku mulai kusam dan berkomedo. Nah, di situ tapi belum ada jerawat sih sebenarnya, masih kusam dan komedo, tapi aku udah mulai ngerasa aduh nggak enak nih dilihat kan. Akhirnya aku tuh mencari cara-cara yang instan gimana aku bisa mengembalikan wajahku jadi gimana ya, jadi balik lagi nggak komedoan, terus kayak nggak ada masalah-masalah kulit kan. Akhirnya aku datang ke 3 klinik kecantikan, aku sebut aja ABC ya di sini, karena aku nggak mau nyebutin mereknya karena aku takut juga maksudnya mempengaruhi orang-orang yang nanti datang ke klinik itu. Yang pertama dan yang kedua aku kurang cocok, tapi yang ketiga aku cocok banget. Di situ aku sampai 3 bulan aja aku udah ngelihat hasilnya bagus, mukaku tuh jadi bersih, terus komedo-komedo juga hilang, udah nggak kusam lagi. Jadi aku kayak wah, aku senang nih di sini kan. Tapi lama-lama aku perhatiin mukaku kok lebih putih daripada leherku. Terus udah gitu aku pas ngaca banyak urat-urat yang kelihatan. Aku tuh jadi takut kan, aduh ini mukaku bakal tipis apa gimana kulitnya kan. Jadi di situ aku ada kekhawatiran sendiri. Sama kalau sehari aja aku nggak pakai krimnya, besoknya tuh muka tuh bener-bener jelek banget, lebih kusam dari sebelum aku datang ke klinik kecantikan. Jadi jauh lebih buruk lah mukaku kan. Jadi aku ngerasa aku ketergantungan banget. Akhirnya di situ aku memutuskan untuk berhenti dari klinik kecantikan itu. Sebenarnya di klinik kecantikan itu kita ditanganin sama dokter kulit, tapi aku juga nggak menyudutkan dokter kulit ya. Pokoknya di sini semuanya aku cuma sharing ke kalian. Setelah aku memutuskan untuk berhenti dari klinik kecantikan, aku mulai mengenal namanya facial. Di situ aku tahu dari temenku, karena temenku orang yang rutin buat facial kan.
dia bilang sama aku facial itu bisa cepat membersihkan muka kita, karena aku emang di situ nyarinya yang instan. Ya udahlah, mungkin dengan facial akhirnya mukaku bisa bersih. Akhirnya aku mencoba facial dan itu bener-bener rasanya sakit banget. Sampai sekarang aku nyesel kenapa aku harus membayar seseorang buat mengopek-ngopek mukaku. Dan saran aku buat kalian yang lagi jerawatan, kayaknya kalian harus hindari facial deh, karena facial itu malah bikin muka kita tuh iritasi. Tapi aku pokoknya nggak menyudutkan orang-orang yang suka facial juga. Ini saran dari aku karena aku udah pernah mengalami itu, jadi aku nggak mau lagi facial. Oke, lanjut. Terus setelah dari facial, aku mulai mencoba skincare yang aku bisa beli di pasaran. Aku mulai trial and error. Contohnya tuh aku pernah pakai serangkaian dari SK2. Itu bener-bener 3 bulan pertama bagus banget, mukaku bersih. Tapi masuk bulan keempat, mukaku bener-bener ada jerawat yang mendem. Terus beruntusan makin keluar. Gila, aku bener-bener takut banget di situ. Akhirnya aku ngerasa gila nih, mukaku makin parah kan. Jadi setelah aku keluar dari klinik kecantikan, ternyata efeknya tuh agak ngeri ya di mukaku. Terus abis itu aku nyobain skincare lain, tetap aja hasilnya sama, mukaku makin beruntusan. Sampai di titik itu aku ngerasa kayak, duh kayaknya kalau aku nyobain ini itu tetap aja hasilnya sama. Sampai akhirnya ya udah, aku nggak pakai apa-apa, aku nggak mau pakai skincare apa-apa. Aku cuma pakai sabun cuci muka, itu aku ganti dari Pond's ke Cetaphil. Terus sama sunscreen pakai dari Shiseido yang warna biru. Itu doang yang aku pakai. Aku ngaca di kaca, bener-bener aku shock liat mukaku karena aku nggak pernah ngalamin jerawat yang separah kayak gitu kan. Aku nek banget liat jerawat yang makin subur di mukaku. Aku mikir, ya ampun, kenapa ya mukaku bisa kayak gini. Terus aku mulai minder ketemu orang. Aku malu lah pokoknya kalau ketemu orang baru. Terus aku mulai compare kulitku sama orang-orang yang kulitnya mulus-mulus. Kok bisa ya mereka pakai makeup tapi mukanya tetap mulus? Aku bener-bener di situ agak negatif. Terus apalagi ditambah sama orang-orang nih yang suka ngomong kayak ketemu aku lagi, ih kok Reta sekarang mukanya jerawatan sih? Ih kok Reta jerawatnya makin banyak sih? Atau ih kok sekarang gini. Ya ampun guys, kalian ngomong seperti itu malah makin bikin aku down banget, hancur banget mentalku. Karena aku udah ngadepin aku lagi jerawat aja, aku tuh udah down, apalagi ditambah sama omongan-omongan orang. Jadi aku mau ngingetin nih ke kalian yang mukanya pada mulus-mulus, yang gak ada masalah jerawat sama sekali. Please, kalau kalian tipe orang yang mulutnya suka gak bisa dijaga, yang suka kelihatan sok peduli, nanya, kenapa sih kok sekarang jerawatan, ini itu, please ya udah, kalau kalian gak ada omongan yang bisa kalian sampaikan dengan baik, atau omongan-omongan yang gimana ya, omongan-omongan yang membangun, mending kalian diam aja. Kalian hargai orang yang lagi berusaha menghilangkan jerawat, karena siapa sih di dunia ini yang mau jerawatan? Gak ada guys. Jadi kita kan gak tahu ya perasaan tiap orang itu gimana yang lagi ngadepin jerawat. Kalau aku sih kebetulan aku ngadepinnya, walaupun aku sempat down di situ, aku bawa gimana ya, aku jadi kayak gimana, aku jadi kayak mau ngelawan gitu. Oh lihat aja nih ya, aku bakal buktiin mukaku bakal balik lagi, aku bakal buktiin mukaku bakal mulus lagi nih. Nah di situ emang jadinya aku jadi semangat nih, udahlah aku kayaknya harus semangat berusaha lagi menghilangkan jerawat. Dan akhirnya di situ aku balik lagi ke klinik kecantikan. Sebenarnya mereknya sama, tapi aku kebetulan yang di Jakarta, mukaku jadi cerah lagi, bersih lagi, pokoknya jadi oke lagi lah di situ kan. Tapi aku mikir semua ini hanya sementara guys. Pokoknya kalau aku nggak pakai lagi pasti ya mukaku bakal kusam lagi. Jadi aku mikir, aduh kayaknya oke lah, untuk saat ini mukaku kan udah bersih nih. Jadi aku mulai berhentiin pelan-pelan biar nggak shock lagi mukaku, biar nggak jerawatan lagi keluar. Makanya aku mulai berhenti pelan-pelan gitu. Tapi tetap aja sih setelah aku berhenti udah pelan-pelan pun, maksudnya nggak tiba-tiba, tetap aja jerawat keluar tuh, jerawat batu. Terus dari yang gimana ya, dari yang cuma dahi, pipi, jawline, terus sekarang udah muncul ke leher-leher aku. Jadi di sini tuh dulu pernah ada jerawat-jerawat aku. Sebenarnya masih ada sih bekasnya. Di sini tuh pernah ada sampai jerawat-jerawat di leher aku. Bener-bener itu gatal banget. Aku nggak tahu sih sebenarnya itu masalah hormon atau masalah kebersihan. Cuma kayaknya aku kalau misalnya bersihin muka setelah jerawatan tuh emang agak niat gitu kan, agak bersih. Nah lanjut,
Akhirnya karena aku ngelihat mukaku udah mulai parah banget, aku udah mulai nggak tahan juga, sampai jerawat di leher tuh kan gatel kan. Akhirnya aku mencoba nyari-nyari ke Google. Di situ, oh ya, aku pernah juga nyobain di Google cara dari halus sampai yang kasar. Nih aku kasih tahu yang kasar, aku pernah nyobain bersihin ngilangin jerawat pakai baking soda. Kalian bayangin tuh baking soda sekeras itu. Aku pakein di jidatku, di pipiku, yang ada mukaku makin iritasi. Bener-bener makin sakit mukaku, makin makin jerawatnya makin iritasi, makin merah-merah. Terus pori-poriku tuh jadi kayak gede. Ini tuh pori-poriku gede gara-gara baking soda deh kayaknya. Makanya nih aku kasih tahu kalian, kalau kalian search di Google terus ada baking soda, kalian jangan cobain di rumah, please. Jangan cobain, itu malah bikin muka kalian makin bermasalah. Jadi akhirnya aku datang ke Dokter Kun Jayanata yang ada di Senayan. Gila, aku bersyukur banget aku kenal Dokter Kun, aku bersyukur banget aku datang ke kliniknya, dan aku bersyukur banget sekarang aku udah ngejerawatan berkat Dokter Kun. Aku nggak bisa bilang gimana ya, Dokter Kun tuh pokoknya paling bagus di antara yang lain, enggak, tapi selama aku mencoba untuk menghilangkan jerawatku, aku paling cocok ke Dokter Kun. Dan itu bener-bener sebenarnya cara terakhirku untuk menghilangkan jerawatku, karena aku mikir gini, selama aku masih bisa menghilangkan jerawatku dengan usaha-usaha yang lebih ringan, aku bakal cobain itu. Tapi kalau emang udah nggak ada hasilnya, ya udah, mau nggak mau aku tetap harus mencoba yang agak strong. Maksudnya di sini obatnya ya, karena di Dokter Kun itu kita diharuskan meminum obat Roaccutane. Nah, obat Roaccutane itu sebenarnya obat yang akan mengendalikan hormon kita. Aku tuh sebenarnya udah lupa inget sih Roaccutane tuh sebaiknya kayak gimana. Sebelum aku ceritain aku minum obat Roaccutane, aku bakal ngasih tahu dulu gimana pengalamanku ke Dokter Kun. Jadi pengalamanku ke Dokter Kun itu tahun 2018 akhir kalau nggak salah. Bikin janji dulu, telepon ke kantornya, nanti aku bakal kasih tahu nomor teleponnya, dan setelah itu aku ngatur jadwal buat konsultasi. Nah, sebenarnya dari awal itu aku udah kayak deg-degan nih, aduh gimana nih, karena aku tahu kan telepon ke Dokter Kun itu gila susah banget. Kayak kalian tuh berjuang menghadapi lawan kalian seluruh Indonesia, karena Dokter Kun itu udah terkenal banget kan seluruh Indonesia untuk mengatasi jerawat. Tapi puji Tuhannya aku bener-bener dilancarkan banget. Aku cuma telepon sekali, langsung keangkat. Itu pagi-pagi sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 9 apa jam 10. Pokoknya jam 9 atau setengah 10 atau jam 10 seingatku, aku telepon dan itu langsung diangkat sama asistennya, sama resepsionisnya. Aku langsung bikin janji, aku mau tanggal segini. Ya udah tuh langsung bisa. Aku sempet kayak nggak percaya, gila kok cepet banget ya. Beda sama review-review orang yang katanya nelpon tuh sampai berapa ratus kali tetap nggak diangkat kan. Dan setelah itu besoknya aku tuh ternyata ada janji guys, aku ada janji yang bentrok sama waktu aku ketemu sama Dokter Kun. Di situ aku panik kan, karena katanya kita tuh harus telepon ke Dokter Kun buat ngasih tahu kalau kita nggak bisa datang hari itu, kita harus reschedule gitu. Aku kan mikir kan, aduh gimana nih teleponnya, bisa nggak ya reschedule, apa aku harus batalkan janjiku yang ini. Tapi aku mikir ini janjiku juga agak penting kan. Akhirnya aku bilang ya udahlah, aku cobain aja dulu, aku bisa telepon Dokter Kun apa enggak, mudah-mudahan masih bisa. Dan ternyata pas aku telepon bisa lagi dong. Dan di sekitar jam segituan juga aku telepon, aku reschedule ke 2 hari setelah aku bikin janji sebelumnya kan. Ya udah, setelah itu aku datang ke Dokter Kun daerah Senayan, di sebelah, bukan di sebelah banget sih, pokoknya deretan si Universitas Mustafa di Senayan. Mustafa atau Mustopo sih lupa, pokoknya di situ. Nanti aku bakal kasih tahu alamatnya, nanti kalian cari sendiri ya di Google Maps. Terus abis aku datang ke sana, pas aku pikir nanti di sana tuh bakal rame banget kan. Ternyata pas aku masuk itu ternyata orang-orang yang udah dijadwalin yang jamnya sama kayak aku, harinya sama kayak aku. Dan akhirnya kita masuk ke satu ruangan dan kita rame-rame konsultasinya. Jadi aku pikir kan selama ini kayak konsultasi berdua gitu kan sama Dokter Kun. Ternyata enggak, kita tuh rame-rame dan Dokter Kun tuh jelasin kenapa bisa jerawatan. Yang aku inget itu kalau misalnya jerawat itu, kalau misalnya orang tua kalian jerawat, kalian tuh pasti punya gen buat jerawat. Setelah Dokter Kun beres menjelaskan, kita tuh
dilihat sama dokter Kun satu-satu kulitku tuh dipegang gitu kan jerawatnya. Terus aku bilang, dok ini aku sampai leher. Terus dokter Kun bilang, oh nggak apa-apa kok, ini nggak terlalu berat masalahnya. Terus aku cuma dikasih obat Roaccutane, terus krimnya, dan aku bakal atur lagi jadwal buat 3 bulan setelah aku konsumsi obat itu. Nah yang enaknya sama dokter Kun ini, kalau misalnya kita udah pernah konsultasi sama dia, kita tuh nggak perlu kayak tiap seminggu harus konsultasi, tiap sebulan harus konsultasi, enggak. Sampai jadwal yang ditentukan sama dia. Misalnya kayak aku 3 bulan lagi setelah aku pertama kali konsumsi dokter Kun gitu kan. Tapi sebenarnya selama 3 bulan itu aku bakal beli obat, terus aku bakal beli pokoknya krimnya yang udah habis, boleh aja datang ke kliniknya, tapi aku nggak perlu harus ketemu dokter Kun. Pokoknya nanti kalau aku tatap muka sama dokter Kun itu setelah 3 bulan aku pertama kali datang kan. Ya udah, setelah itu aku rutin, aku benar-benar usaha, walaupun sebenarnya aku juga deg-degan karena baca review beberapa orang yang dari dokter Kun itu pertama kali cobain resepnya itu jerawatnya keluar makin banyak banget kan. Nah sebenarnya itu dia kayak ngeluarin terus kayak ngebersihin sampai akhirnya nanti mulus kembali. Nah aku tuh sebenarnya agak takut sih, aku takut aku bakal seperti itu kan. Ternyata enggak guys, aku nggak mengalami purging yang parah. Pokoknya mukaku udah bener-bener aku cuma pakein salep sama aku minum obatnya, ya udah kempes terus hilang. Dan aku bersyukur banget aku nggak harus melewati fase yang mengerikan itu, yang jerawat gede-gede banget keluar. Aku nggak ngalamin itu. Dan aku mau ngasih tahu ke kalian, sebenarnya ini kan udah lama kan, krimnya itu udah habis dan udah aku buang. Nah aku tuh masih nyimpan obat jerawatnya nih, obat jerawat yang Roaccutane yang aku bilang. Ini aku minum juga nggak banyak-banyak banget sih, aku minumnya tuh cuma tiap minggu tuh 3 kali. Nah ini obat Roaccutane-nya bentuknya kayak gini, dan aku nggak habis guys, aku nggak habis aja udah langsung bersih mukaku. Ini kayak gini bentuknya. Dan ini obatnya keras ya, jadi kalian harus pakai resep dokter. Aku nggak nyaranin kalian yang nyoba Roaccutane di luar resep dokter, karena ini tuh harus dibawa pengawasan dokter. Aku tuh seharusnya kan 3 bulan lagi setelah aku datang pertama harus konsultasi kan sama dokter Kun. Sebelum 3 bulan aja mukaku tuh udah bersih, udah langsung mulus. Tapi aku nggak bisa bilang mulus-mulus banget sih, masih ada bekasnya. Cuma mukaku tuh udah nggak jerawatan, dan jerawatnya tuh nggak ada yang numbu-numbu lagi, yang baru tuh nggak ada. Bener-bener mukaku pelan-pelan jadi bersih, jadi gimana ya, jadi pokoknya jadi kerawat. Dan emang sampai sekarang masih ada sih bekas-bekas jerawat, cuma nggak apa-apa, yang penting udah nggak ada isinya. Nanti pokoknya aku kasih lihat ke kalian foto-foto pas aku lagi jerawatan. Dan aku masih inget banget nih, abangku tuh sempat jerawatan juga, jerawatan parah kan. Sama jerawat itu kayak aku juga, kayak di rahang gitu kan. Aku tuh ngasih ke dia krim. Aku nggak kasih obat minum ya, aku nggak kasih Roaccutane, aku cuma kasih dia tuh krim malam. Dia pakai itu bener-bener katanya jerawatnya juga kempes. Ya udah, emang dokter Kun gila sih, aku salut banget sih sama krimnya dia. Orang kan banyak juga tuh yang aku baca review kayak, ih ngeri nih ke dokter Kun. Tapi aku bener-bener bersyukur banget aku ke dokter Kun, karena bukan cuma aku yang ngalamin, abangku pun mukanya jadi bersih. Jadi emang aku bersyukur banget aku udah pernah kesana. Aku pas kesana pun dimudahkan, aku telepon cuma sekali bisa langsung diangkat. Aku bahkan bisa sampai agak kurang ajar reschedule dan itu tetap diangkat. Bener-bener itu pengalamanku yang tak terlupakan menghilangkan jerawat. Sampai sekarang akhirnya aku udah nggak pakai krim-krim dokter Kun, aku udah nggak pakai juga, aku udah nggak minum si obat jerawatnya juga. Tapi jerawatnya nggak ada yang muncul lagi. Terus paling kalau ada cuma gimana ya, cuma on off doang, kayak kalau mau mens atau kalau aku lagi stres atau aku lagi nggak bersihin mukaku dengan benar, itu pasti muncul jerawat 1-2. Tapi setelah itu nggak ada jerawat-jerawat baru yang muncul, dan aku seneng banget, aku happy banget. Setelah dari dokter Kun, mukaku jauh lebih bersih, mukaku jauh lebih terawat, dan sekarang tugasku untuk menjaga muka ini agar tetap sehat dan nggak jerawatan lagi. Sekarang sih permasalahan kulitku cuma kering doang. Aku mau cerita sedikit pengalamanku pada saat aku memakai obat krim dari dokter Kun sama obat minum ya.
Jadi kalau untuk krimnya itu pas aku pakai sebenarnya lebih ke ngeringin jerawat-jerawat aku sama ngempesin jerawat-jerawat aku. Nah kalau pas aku minum obat jerawatnya itu lebih kayak mengontrol minyak-minyak yang ada pada kulit mukaku. Jadi pas minum itu emang mukaku tuh jadi agak kering. Mulutku juga agak kering, terus rambutku agak kering, si kulit kepalanya. Emang pokoknya jadinya kita tuh agak kering. Karena sebenarnya katanya jerawat itu kan karena minyak yang berlebih ya pada tubuh kita. Nah, tapi aku nggak terlalu bermasalah sih, maksudnya nggak terlalu yang bikin aku jadi kayak apa ya, pokoknya jadi yang kering kerontang banget, enggak. Siasatnya ya aku minum yang banyak, terus aku pakai pelembab, pokoknya ya itu. Gimana usaha kita buat ngelembapin kulit kita dari luar. Oke, aku bakal kasih tahu apa itu Roaccutane. Roaccutane itu mengandung bahan aktif isotretinoin yang banyak digunakan untuk mengobati jerawat. Roaccutane termasuk dalam kelompok obat yang disebut retinoid yang mirip dengan vitamin A. Retinoid bekerja dengan mengurangi jumlah zat berminyak yang dibuat oleh kelenjar di kulit Anda, mengurangi bakteri dan peradangan dan membuka pori-pori yang tersumbat. Nah, tadi kan aku udah bilang kan, jerawat itu muncul karena minyak yang berlebih pada tubuh kita. Jadi kalau misalnya minyaknya itu tersumbat sama pori-pori, itu tuh bakal bikin muka kita tuh jerawatan. Nah dengan adanya si Roaccutane ini, dia tuh mengurangi sebum-sebum, mengurangi minyak-minyak yang ada di tubuh kita. Jadi kulit kalian tuh nggak makin banyak numpuk minyak-minyak gitu yang bakal jadi pemicu jerawat. Aku ngasih tahu efek sampingnya, kulit tuh menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari. Makanya aku wajib banget waktu pas pakai krim Dr. Kun itu ada sunscreennya, harus pakai, karena kalau misalnya nggak pakai kulit tuh jadi cepet terbakar. Makanya kita harus selalu pakai sunscreen pokoknya kalau kita keluar rumah. Bahkan waktu aku di dalam kamar pun aku tetap pakai sunscreennya, kecuali kalau pas mau tidur malam aku udah bersihin semua sunscreen, pokoknya cuma krim malam doang. Terus kulit tuh jadi kering, ya aku ngerasain itu. Mata kering, ya aku juga ngerasain itu, mataku jadi kering. Tenggorokan kering, aku nggak ngerasain tenggorokanku kering ya. Terus hidung kering dan mimisan, aku nggak ngerasain itu sama sekali. Aku nggak pernah mimisan dan aku nggak ngerasa, pokoknya hidung dan tenggorokanku kering tuh aku nggak ngerasain itu. Terus sakit kepala dan nyeri, aku nggak ngerasain itu, karena mungkin ya gimana ya, aku juga cuma minumnya berapa bulan, cuma 2 bulan. Ya udah itu aja tentang Roaccutane. Pokoknya kalau kalian pengen tahu lebih, kalian langsung Google aja ya, karena sekarang kan gak susah ya kalau Google. Aku menghilangkan jerawatku ya dengan aku datang ke Dr. Kun dan aku perawatan di sana sampai akhirnya mukaku jadi bersih, aku udah gak jerawatan lagi. Dan aku thanks to God banget karena semua juga dilancarin banget sama Tuhan. Aku sekali telepon bisa langsung diangkat, terus sampai pakai reschedule juga tetap diangkat. Ya udah aku bersyukur banget. Jadi mungkin sampai sini aja aku cerita gimana cara aku menghilangkan jerawat-jerawat pada wajahku. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian tuh masih mau nyari cara yang lebih mild, yang lebih alami, itu sah-sah aja, terserah kalian. Tapi dalam kasusku aku udah nyobain semua cara dan hasilnya tetap aja sama. Makanya aku jalan terakhirku tuh ke Dr. Kun. Setelah dari Dr. Kun, aku bener-bener ngalamin kulitku yang kembali sehat, udah gak jerawatan lagi. Terus maksudnya minyak juga udah gak terlalu yang lebay banget. Dan aku bersyukur untuk itu. Aku bakal ngasih lihat ke kalian foto-foto pas aku lagi perawatan sama Dr. Kun. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat kalian yang lagi berjuang melawan jerawat. Buat kalian yang lagi menghadapi jerawat-jerawat yang menyebalkan ini, kalian tuh harus semangat, kalian harus tetap happy. Karena kalau misalnya kalian gak happy, kalian stres, itu jerawat tuh makin muncul, makin subur di wajah kalian. Jadi pokoknya kalian harus happy, harus senang, terus pokoknya kalian harus berusaha, harus punya niat yang kuat. Oke, sampai sini aja videonya. Aku mau ingetin lagi ke kalian, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar aku makin semangat bikin video selanjutnya. And I'll see you next video. Bye! So ini dia guys, foto aku pas lagi jerawatan parah sampai wajahku yang sekarang. Sorry nggak lengkap soalnya ada beberapa foto yang udah kehapus, tapi ini bener-bener foto aku pas lagi jerawatan. Pas pertama pakai krim itu jerawat aku merah-merah banget, terus emang agak perih sih di situ. Aku dirasapin sama Dr. Kun itu krim jerawat 2, krim jerawat 3, terus sunscreen sama obat jerawat. Obat jerawat sama dengan Roaccutane ya.
Untuk harga krim dan obat jerawat itu aku bayarnya 410.000. Terus kalau untuk biaya konsul dengan dokter harganya itu kalau nggak salah 400.000. Jadi kalian udah bisa bayangin ya kira-kira bawa duit berapa ke sana. Di sini aku senang banget, aku pakai makeupnya udah nempel ke mukaku. Dan ini rata-rata fotoku pas lagi bare face, jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Jerawatnya udah pada menghilang dari wajahku seiring berjalannya waktu.